Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lana Lawrence dengan NIM 240865154. Di sini saya akan membuat video pertumbuhan perkembangan fisik motorik dengan tema TGMD 3 yang ditemani oleh dua orang rekan saya, yaitu yang pertama, saya Al Zaki, saya Muhammad Ikri. Berikut videonya. Oke, untuk materi kita yang pertama yaitu run atau berlari. Untuk cara melakukan run ini, yaitu yang pertama, lengan bergerak berlawanan dengan kaki dan siku dibengkokkan. Jika semisalnya kaki yang melangkah itu kaki kanan, jadi tangan yang mengayun adalah tangan kiri, dan begitu juga sebaliknya. Cara yang kedua yaitu periode singkat di mana kedua tumit tidak menginjak tanah. Artinya tumit diangkat dan yang menginjak tanah itu ujung-ujung jari. Dan yang ketiga yaitu kaki yang mendarat duluan jari kaki, seperti yang saya contohkan tadi, yang menginjak tanah yaitu ujung jari. Dan yang keempat, kaki yang tidak dijadikan tumpuan membentuk sudut sekitar 90 derajat. Contohnya seperti ini, kaki yang tidak menjadi tumpuan itu dibentuk 90 derajat. Dan berikut saya akan mencontohkan gerakannya. Apakah bisa dipahami? Baik, kalau kalian berdua sudah mengerti, bisa langsung dicontohkan. Silakan bikin dua baris dan langsung contohkan. Oke, baik, saya rasa untuk materi yang pertama ini kalian berdua sudah mengerti, dan kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Yang kedua yaitu kita masuk ke materi galop. Apakah di sini teman-teman sudah mengetahui apa itu galop? Belum. Oke, untuk galop ini juga sering kita dengar banyak orang bilang kalau gerakan galop ini sama menyerupai gerakan kuda berlari. Untuk cara melakukannya yaitu yang pertama, lengan ditekuk dan terayun ke depan. Dan yang untuk cara kedua, maju satu langkah dengan kaki awal diikuti oleh satu langkah oleh kaki yang mengayun menuju posisi di belakang atau berdekatan dengan kaki awal. Contohnya seperti ini, dan diikuti oleh kaki yang di belakang. Untuk kaki yang di depan itu terserah mau pakai kaki kanan atau kaki kiri, pakai kaki senyamannya saja. Dan yang cara yang ketiga yaitu waktu singkat saat kedua kaki tidak menyentuh tanah. Dan yang keempat, mempertahankan pola ritmis selama 4 galop berturut-turut. Untuk contohnya saya akan langsung contohkan saja seperti ini. Apakah teman-teman bisa mengerti dengan contoh yang saya berikan? Bisa. Oke, kalau bisa boleh saja langsung teman-teman contohkan gerakannya. 1, 2, 3. Oke, saya rasa untuk materi galop ini teman-teman juga sudah memahaminya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga. Oke teman-teman, untuk materi yang selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu hop. Untuk hop ini ada beberapa langkah untuk melakukannya, yaitu yang pertama, kaki yang tidak menjadi tumpuan berayun untuk menghasilkan dorongan atau kekuatan. Dan yang kedua, yaitu kaki yang tidak menjadi tumpuan diangkat tetap pada belakang tubuh. Dan langkah yang ketiga yaitu lengan dilenturkan dan berayun maju untuk menghasilkan dorongan. Dan yang keempat yaitu melompat 4 kali berturut-turut pada kaki yang disukai sebelum berhenti. Untuk contohnya itu yaitu seperti ini. Gunakan kaki yang merasa paling kuat dan senyamannya. Jika kalian menggunakan kaki kiri untuk sebagai tumpuan, jadi kaki yang berada di belakang tubuh itu kaki kanan. Dan jika sebaliknya kalian menggunakan kaki kanan, dan kaki yang berada di belakang tubuh itu kaki sebelah kiri. Untuk contohnya seperti ini. Untuk kaki yang sebelah kiri ini tetap berada di belakang tubuh dan digunakan sebagai ayunan atau dorongan. Untuk contohnya seperti ini.
seperti itu, apakah teman-teman bisa memahami dari contoh yang saya berikan tadi? Siap, paham. Jika teman-teman sudah memahami, bisa langsung teman-teman praktekkan. 1, 2, 3. Oke, cukup. Setelah teman-teman contohkan tadi, saya merasa teman-teman sudah memahami dari materi HOP ini. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke materi yang keempat. Oke, untuk materi berikutnya yaitu materi yang keempat, kita lanjut ke materi dengan judul light up. Untuk light up ini itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu langkah awal dimulai dengan salah satu kaki melangkah ke depan dan bergantian dengan kaki yang satunya. Dan cara yang kedua yaitu pada saat berganti pastikan kaki depan menginjak ke tanah atau lantai terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan mengangkat kaki di belakangnya. Dan yang ketiga, berjalan dengan rileks serta mengayunkan kedua tangan berlawanan dengan kaki dengan sedikit ayunan. Untuk layup ini tidak jauh berbeda dengan materi hop tadi. Bedanya yaitu sekarang di layup kita menggunakan kedua kaki dan dilakukan secara bergantian. Oke, mungkin saya langsung contohkan saja. Gunakan kaki sebagai tumpuan. Untuk yang pertama kali kaki yang merasa paling kuat. Mungkin seperti itu. Apakah teman-teman bisa memahami dari contoh yang saya berikan tadi? Oke, kalau bisa silakan langsung teman-teman contohkan. 1, 2, 3. Setelah teman-teman contohkan tadi, saya merasa teman-teman sudah sedikit memahami dan sudah bisa mempraktekannya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke materi yang kelima. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu horizontal jump. Jadi, untuk horizontal ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama, sebelum lepas landas, kedua lutut tertekuk dan lengan diperpanjang di belakang punggung. Dan cara yang kedua yaitu lengan direntangkan kuat ke atas dan ke bawah mencapai rentangan maksimal di atas kepala. Dan yang ketiga, melompat dan mendarat dengan dua kaki. Dan yang keempat, melompat dan mendarat dengan dua kaki. Oke, untuk contohnya akan langsung saya contohkan. Kedua kaki dirapatkan dan ditekuk seperti ini. Untuk tangan, sebelum melompat itu tangan direntangkan ke maksimal ke belakang, dan di saat melompat tangan dimaksimalkan dan lentang ke atas. Dan untuk tumpuan setelah melompat itu posisi tangan dengan posisi tangan siap. Berikut contohnya seperti ini. Contohnya seperti itu. Apakah teman-teman bisa memahami dari contoh yang saya berikan tadi? Oke, kalau bisa langsung teman-teman praktekkan. 1, 2, 3. Oke. Saya lihat dari cara teman-teman mencontohkannya tadi, saya rasa teman-teman sudah paham dengan materi horizontal jump ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi yang keenam. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu sled. Untuk materi sled ini ada 4 langkah-langkah. Yang pertama yaitu tubuh bergeser sehingga bahu sejajar dengan garis di lantai. Dan langkah yang kedua yaitu satu langkah bergeser ke samping diikuti oleh bergesernya kaki yang lain menuju ke posisi kaki yang pertama. Dan yang ketiga, minimal teman-teman bisa melakukan 4 step sled yang menerus ke kanan. Minimal anak melakukan 4 sled yang menerus ke kiri. Dan
dilakukan setelah melakukan ke kanan dan dilanjutkan melakukan ke kiri. Untuk contohnya seperti ini, kedua kaki agak sedikit dibuka dan menekuk. Untuk tangan diluruskan ke depan dan sejajar dengan bahu. Dan untuk langkahnya yaitu melangkah ke kanan dan diikuti oleh kaki ke kiri menuju ke kaki yang pertama tadi. Seperti ini. Dan begitu juga sebaliknya dilakukan ke kiri. Bagaimana? Apakah teman-teman bisa memahami? Bisa. Oke, kalau teman-teman sudah bisa memahami, bisa langsung dicontohkan. Dan yang pertama dilakukan step slide ke kanan. Dan lanjut ke kiri. Ini dok. Saya lihat teman-teman sudah bisa mencontohkan slide ini dengan benar. Dan lanjut saja kita masuk ke materi selanjutnya. Baik teman-teman, setelah tadi kita membahas 6 materi non-lokomotor, selanjutnya kita akan membahas materi lokomotor, yaitu pada materi yang pertama, yaitu pukulan dua tangan pada bola yang diam. Biasanya untuk materi ini kita menggunakan alat-alat yaitu seperti bola plastik, pemukul plastik, atau batting tee atau alat lain untuk menahan bola agar tidak bergerak. Cara melakukannya yaitu letakkan bola setinggi pinggang anak atau dilantunkan. Yang kedua, suruh anak memukul bola dengan keras, lurus ke depan, arahkan dan diusahakan untuk lurus ke depan. Jika tidak ada batting, bisa dilakukan dengan memantulkan bola hingga bola melambung setinggi pinggang anak. Untuk contohnya yaitu untuk Zaki, apakah bisa membantu saya untuk melambungkan bolanya nanti? Untuk posisi tangan yang memegang pemukul itu gunakan tangan yang paling kuat untuk bagian atas dan tangan satunya lagi untuk memegang di bagian bawah. Untuk kakinya yaitu berlawanan dengan tangan. Jika tangan kanan di bagian atas berarti kaki yang di depan yaitu kaki bagian kiri. Untuk memukulnya yaitu dialihkan dari belakang sampai ke depan dan usahakan memukul bola itu dengan keras. Zaki bisa bantu saya untuk memukul bolanya? Untuk contohnya seperti itu, apakah bisa dipahami? Kalau bisa langsung dicontohkan oleh Zaki dan Zikri. Nah, pas ke pas di kotak. Oke, bagus. Ya. Selanjutnya bisa dicontohkan oleh Zikri. Dan selanjutnya untuk materi yang kedua kita lanjut saja kepada pukulan forehand satu tangan dari bola yang memantul sendiri. Materi yang ini tidak jauh berbeda dari materi yang pertama tadi. Bedanya yaitu pada materi ini kita hanya menggunakan satu tangan. Beda dengan yang tadi kita menggunakan dua tangan, dan pada pukulan forehand satu tangan ini kita hanya menggunakan tangan bagian yang paling kuat. Misalnya kalau tangan yang kuat itu tangan kanan, kita menggunakan tangan kanan. Contohnya seperti ini. Apakah bisa untuk mencontohkannya? Oke.
menggiring bola dengan satu tangan. Alat yang bisa digunakan untuk materi ini yaitu biasanya menggunakan bola basket. Cara melakukannya yaitu dengan cara menyentuh bola dengan satu tangan, itu biasanya dilakukan setinggi pinggang. Mendorong bola dengan ujung jari. Maksudnya di sini kita itu mendorong bola dengan cara menggunakan ujung jari. Maksudnya bukan dengan cara menampar atau mendorong bola dengan telapak tangan. Dan cara yang ketiga yaitu mempertahankan penguasaan bola setidaknya selama 4 pantulan berturut-turut. Dan yang cara yang keempat yaitu menggerakkan pemain untuk mengambil bola. Itu dilakukan jika kita melakukan permainan di dalam lapangan. Untuk caranya, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak menampar bola, tetapi kita mengayunkan bola dengan ujung-ujung jari. Caranya seperti ini, dilakukan setinggi pinggang. Bagaimana apakah teman-teman bisa rasanya untuk mempraktekkan seperti contoh yang saya berikan tadi? Oke, itu cara contohnya yaitu di depan berdiri Zaki dan Zikri berdiri di belakang Zaki. Lakukan oleh Zaki, berjalan sampai di situ dan kembali lagi ke tempat awal dan memberikan bola ke Zikri. Oke. Sudah mengerti untuk materi ini. Kita akan lanjut kembali ke materi yang keempat. Tekan. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu tangkapan dengan dua tangan. Pada materi ini kita lebih sering biasanya menggunakan bola berbahan plastik atau biasa kita mengenal dengan bola voli. Untuk cara melakukannya yaitu tangan diposisikan di depan badan dengan siku fleksi. Dan yang kedua dengan merentangkan tangan untuk menerima bola saat bola itu tiba. Yang ketiga, bola ditangkap dengan tangan. Untuk contohnya yaitu saya minta satu orang Zaki untuk membantu saya untuk melemparkan bola ini ke hadapan saya. Untuk menangkapnya dilakukan dengan kedua tangan dan tangan diletakkan ke depan. Seperti itu ya. Apakah bisa dimengerti dari contoh yang saya berikan? Oke, saya minta sekarang kalian berdua melakukan lemparan dengan dua tangan tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kelima yaitu menendang bola yang diam. Menendang bola yang diam ini biasanya kita menggunakan alat bola kaki. Dan cara melakukannya yaitu yang pertama, pendekatan bola yang cepat dan terus menerus. Dan yang kedua, anak mengambil langkah atau lompatan memanjang saat sebelum kontak dengan bola. Dan yang ketiga, kaki yang tidak menendang ditempatkan dekat dengan bola. Dan yang keempat, menendang bola dengan punggung kaki atau bagian kaki dalam atau kaki pilihan yang jelas. Kita tidak menggunakan jari kaki. Untuk contohnya, yaitu yang pertama, kita lakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap bola yang diam tersebut. Dan yang kedua, kita mengambil langkah atau awalan sebelum melakukan tendangan. Dan yang ketiga, kaki yang tidak kita gunakan untuk menendang kita dekatkan dengan bola. Dan yang keempat, tendang bola dengan punggung kaki atau kaki bagian dalam. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke.
Saya minta kalian untuk mencontohkannya satu persatu. Sudah aku ini. Aku selek pasangan. Dia apa? Ada mana? Ada Kita depan. dimulai dari kaki dan nanti ke bukti dan nanti ke kaki. Iya tahu. Tuh. Oke, saya rasa cukup. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu lemparan dari atas. Nah, lemparan dari atas ini yang dimaksud yaitu kita menggunakan bantuan dari bola tenis dan dilakukan dengan cara diawali dengan gerakan tangan dan lengan ke bawah, dan yang kedua memutar pinggul dan bahu hingga sisi yang tidak melebar menghadap ke dinding atau ke lawan untuk saling melempar bola. Yang ketiga, yaitu melangkah dengan kaki berlawanan dengan tangan yang melempar ke arah lawan. Dan yang keempat, tangan yang melempar mengikuti setelah pelepasan bola dan lintasi tubuh menuju pinggul sisi yang tidak melempar. Di sini saya meminta kalian berdua untuk langsung mencontohkan dan saya akan melihat bagaimana kalian melakukannya. Untuk yang pertama, kaki yang di depan berlawanan dengan tangan yang memegang bola. Nah, yaitu gerakan tangan dan lengan ke bawah seperti ini dan langsung memukul dari bagian atas. Jadi bisa langsung dicontohkan. Saya rasa cukup dan kalian sudah mengerti dengan materi ini. Kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu lemparan dari bawah. Lemparan dari bawah ini sama dengan lemparan dari atas. Kita tetap saja menggunakan alat bantuan yaitu bola tenis dan dilakukan dengan cara tangan yang disukai mengayun ke bawah dan ke belakang, meraih ke belakang batang tubuh. Dan langkah selanjutnya yaitu melangkah maju dengan kaki berlawanan dengan tangan yang melempar. Bola dilempar ke depan, membentur atau bola yang dilempar menuju ke lawan yang ada di depan. Dan selanjutnya tangan mengikuti setelah pelepasan bola setidaknya setinggi dada. Untuk contohnya saya juga langsung meminta kepada kalian berdua untuk kaki yang di depan berlawanan dengan tangan yang memegang bola dilakukan dengan memutar ke arah depan dan ya. Oke. Lihat dari bawah ke Oke. oke. Oke, saya rasa cukup.